Jadi untuk kesempatan pada hari ini saya ingin sedikit berbagi ya friend ya, untuk friend-friend semua yang pecinta otomotif, motor Jupiter maupun Vega Air friend. Jadi di sini saya akan berbagi tentang ini ya friend ya, jalur oli di motor ini mesin 5TP ataupun 4ST friend. Jadi kalau 4ST beda ya. Kalau 4ST itu belum ada ininya, belum ada tembakan oli untuk ke belakang sehernya. Jadi ini kita bahas yang tipe 5TP, Jupiter Jet maupun Vega Air Neo, friend. Jadi di sini friend-friend, bila mana membuka bagian bak kopling di bagian kanan ini, friend-friend harus teliti ya, bila mana friend-friend menggunakan perpak aftermarket yang bukan asli ya friend ya di sini. Ini yang ini aftermarket yang biasa, bukan yang asli friend. Jadi di sini friend-friend jangan sampai keliru ya, dan jangan sampai fatal friend. Ini sekedar berbagi pengalaman saya yang pernah ini ya mengalami trial and error ya friend ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu untuk jalur olinya ya friend ya. Jadi oli itu adalah darah ya, untuk bagi kendaraan motor sama aja untuk manusia itu darah oli itu ya friend ya. Jadi di sini dialirkan oli untuk mengelilingi mesin ini, ibaratnya dalam arti kata itu peredaran darah ya friend ya. Jadi di peredaran darah ini pastinya ada namanya jalur urat nadi ataupun bisa dibilang jalur olinya friend. Nah gitu friend. Sampai di sini mudah-mudahan friend ini ya agak paham ya friend ya. Jadi bila mana jalur oli itu tersumbat, itu akan mengakibatkan mesin aus ya friend ya. Di bagian komponen kopling maupun di bagian komponen depan juga bakalan aus kalau bila mana itu bagian jalur olinya tersumbat ataupun mampat ya friend ya. Sama aja dengan orang. Kalau saluran darahnya tersumbat, dia bakal kena ini ya, serangan jantung atau apa gitu. Ya penyakitnya intinya gitulah kalau misalnya peredaran darahnya kurang lancar friend. Jadi kalau di mesin itu bisa mengakibatkan ini ya, ngejim dan juga komponen menjadi aus friend. Oke, jadi itu penjelasannya tentang oli ya. Jadi di sini untuk jalur oli di bagian bak kopling kanan ini, nah 2 lubang ini adalah jalur oli ya friend ya. Ya ini adalah lubang ini ya friend ya, jalur oli ya friend ya. Jadi gini ceritanya, mudah-mudahan friend agak ngerti. Aku malah jadi kayak dokter ini friend, sorry. Jadi di mesin ini ada pompa olinya friend. Jadi pompa oli itu kalau di manusia itu diibaratkan jantungnya friend, yang memompa ini oli di mesin motor ini. Jadi kalau di manusia itu sama aja ini ya friend ya, jantung ya, pompa darahnya di jantung gitu ya. Jadi pompa oli ini akan berputar memompa oli dari bawah sini, akan disalurkan ke lubang-lubang ini friend. Ini adalah lubang oli untuk ke bagian bak kopling ini ya. Jadi yang ini 2 lubang ini arahnya ke bak kopling. Dan yang selanjutnya dari sini ada juga yang tembus ke ini ya, tusuk ini, tusuk sate ini, yang ini blok. Nah bisa dilihat nih. Nah ini adalah lubang jalur oli untuk menuju ke ini, ke blok ini ya, deksel ya, ke head. Dan di sini juga ada lubang. Nah bisa dilihat ini. Oke friend, bisa terlihat. Oke, saya hidupkan dulu flashnya ya. Oke ya, di sini adalah jalur oli juga ya friend ya. Ini adalah jalur oli untuk menembakkan oli ke belakang piston friend. Jadi ini ya, yang ini untuk menembakkan ke belakang piston, ke ring seher agar tidak ini ya, tidak aus, ke blok boring agar tidak aus. Dan yang ini, jalur ini akan menuju ke head, ke deksel, melalui tiang tusuk sate ini. Yang ini nanti dia setelah sampai di deksel, nanti dia muter lagi masuk sini friend. Nah gitu ya friend ya. Kalau yang dari sini, jadi oli itu kesekat oleh ring piston, akan terbawa kembali ke belakang ya friend ya. Dan di sini 2 lubang ini arahnya ke ini friend, ke bak kopling ya friend ya. Ini 2 lubang ini. Jadi di bak kopling ini juga ada jalurnya lagi friend. Nah ini ya, karena ini yang tipe kopling,
Jadi cuman sampai sini, friend. Kalau yang modelnya tipe ini, tipe kopling otomatis, jadi di sini ada jalan lagi menuju ke sini untuk melumasi bagian ini, bagian rumahan ini, friend ya. Jadi kalau ini yang tipe kopling jadi nggak ada ya, friend ya. Ini juga berpengaruh ya, friend ya, untuk lubang ini. Jadi langsung aja ke intinya saya jelaskan. Ntar saya pasang dulu ke tripod agar lebih mudah saya jelaskan ini. Ya, jadi untuk ini jalur oli yang 2 lubang ini menuju ke lubang sini, friend. Jadi dari lubang sini masuk nih, ini ada jalurnya nih, friend ya. Ini masuk ini ke sini, lalu tembus ke sini, friend. Ini yang untuk tipe ini ya, tipe kopling ya, kopling tangan ya, kopling manual karena ini sudah gantian. Kalau yang standar itu sampai sini, friend. Di sini juga ada silnya, sil seperti ini. Jadi kenapa ada jalur oli ke sini? Ini diberi sil. Jadi ini adalah jalur untuk menuju ke ini, friend. Nah, ke dalam setang seher. Ini kan ada lubang nih. Ini ada lubang tembus sampai ke tengah-tengah sini, friend, ke big pen bagian seher ya, friend ya. Nah, ini ya. Yang ini bagian ini jalan ke dalam sini. Jadi di sini ada ini rotor oli ya di bagian di belakang ini, di belakang balancer ini produk gandanya. Di situ adalah untuk menyaring kotoran di rotari itu. Jadi akan diputar-putar dengan rotari itu agar oli itu bersih lalu masuk ke big pen bagian setang seher, friend. Jadi itu adalah jalur olinya ya, friend ya. Jadi ini ada fungsinya ini, friend. Kalau silnya ini bermasalah, jadi oli itu nggak nyampe dalam sini, bisa-bisa setangnya goblak terus, friend. Jadi itu yang bisa mengakibatkan mesin ini ya, setangnya kok baru diganti kok langsung bunyi lagi. Nah, itu bisa jadi dari ini, friend. Jalur olinya sudah rusak, mungkin karena sil-sil ini sudah rusak, bisa jadi itu ya. Atau dari faktor lain, lubang ini tersumbat, friend. Ya. Jadi di sini saya menunjukkan sebuah packing yang aftermarket. Ntar saya bukakan ya, friend ya. Saya buka dulu. Kita buka isi ya, friend ya. Anda nangel video dewe. Oke, di sini bisa terlihat packingnya ya. Jadi di sini ya, ini kalau yang bagian bawah ini ya benar. Kalau yang bagian bawah ini. Jadi friend-friend harus diperhatikan untuk di bagian ini, di lubang ini. Nih, yang pas di bagian ini. Ntar aku pasang ke. Nah, nih. Nah, friend-friend harus memperhatikan untuk di lubang 2 ini ya, friend ya. Jadi ini kan arahnya ke bagian ini. Nih, bagian ke bak ini. Jadi kita harus memotongnya ya, friend ya. Nah, nih di sini nih. Kita potong mengikuti jalur yang ada di bak kopling ini, friend. Tak pasang ke. Nah, ini kan masih tertutup ya. Lihat nih, ini kan ada jalurnya nih, friend. Jadi kita harus mengguntingnya. Kita potong ya, agar peredaran darahnya lancar, friend, peredaran olinya. Karena kalau nggak gitu, friend-friend, kadang-kadang kan ini ada yang kurang paham ya, karena awam, dan saya juga tadinya juga awam, friend. Saya kurang paham soal mesin, jadi karena dari trial and error alias ini coba-coba malah gagal ya, ternyata ini adalah suatu pelajaran untuk saya ya, friend ya. Jadi di channel ini apa yang saya katakan ya bisa dibilang ini ya, friend ya, jangan terlalu dipercaya dan dipanuti karena kadang-kadang saya juga punya salah ya, friend ya, tidak sempurna saya juga. Gitu, friend. Bila mana friend-friend ini ya sedang membongkar mesin motor Jupiter Jet ataupun ini Vega R yang kode mesin 5TP ya, friend-friend harus perhatikan untuk bagian oli nih, pompa oli apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi friend-friend bisa lakukan pengecekan dengan cara ini ya, friend ya. Kalau misalnya ini pompanya nggak jalan, biasa ada indikasinya, biasanya kalau di bagian deksel sini nggak jalan dia, friend, nggak bisa naik olinya. Biasanya itu bagian ini, bagian pompa olinya ini bermasalah. Ataupun juga untuk ini faktor lainnya dari ini jalur olinya ada yang tersumbat oleh lem
packing ataupun kotoran ya friend, itu juga bisa menyebabkan ya friend ya. Jadi sebelum friend-friend merakit mesin motor, friend-friend ini diwajibkan untuk memeriksa jalur oli ini. Bila mana ada sumbatan ya disemprot, dibersihkan ya friend ya, agar peredaran darah alias peredaran oli itu bisa jadi lancar friend. Oke. Jadi ini tadi yang saya jelaskan ya cuma sedikit sebenarnya, tapi ya friend-friend biarin inilah, sama-sama kita belajar ya friend di channel ini ya friend ya. Ini harus kita potong ini. Bila mana kita mengganti dan membongkar bagian sini, dan friend-friend juga harus cek bagian ini, bagian oli sini. Kalau normal itu biasanya oli itu bisa naik ke bagian head ataupun di axle friend. Jadi itu kinerja pompa oli bagus, dan bila mana di bagian belakang sini juga nyembur, berarti itu juga bagus friend. Jadi mesin itu terlumasi oleh oli secara merata ya friend ya. Jadi friend-friend kalau misalnya di bagian ini udah remuk ya mending ganti ininya silnya, karena ini sil ini berfungsi sangat vital ya friend ya untuk menyalurkan oli ke dalam ini stang seher. Jadi dari sini kan ada lubang nih. Ini lubang ini nembus sampai ke ini, ke bandul stang seher ya. Nanti disalurkan lagi ke ini big pan untuk melumasi stang seher dan juga ini lahar bambunya friend ya. Oke, jadi kita potong isi ya friend ya. Tak gunting, jadi tak skip wae. Nanti kalau udah jadi tak tempelin. Angel video karo motongin. Nah, ini friend. Nah, ini friend ya. Sudah tak potong friend. Sudah tak buatin jalur ininya, olinya ini. Kalau tak tempelin dulu di ini, di bak kopingnya. Tak pasangin dulu. Oke, ya ini sudah tak pasang yo. Nah, nih. Ini ada jalur olinya untuk menuju ke ini, ke bagian stang seher ya, ke bagian dalam sini, ke bagian ini askrek ya, ini. Jadi lubang ini tidak boleh bumpet dan harus menyatu ya friend ya, agar oli itu masuk ke dalam sini dan sirkulasi menjadi lancar dan lebih baik ya friend ya. Oke, segitu aja friend, semoga bermanfaat.